Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah pemrograman akuntansi 1. Kali ini kita sudah masuk ke dalam pertemuan 9. Pembahasannya yaitu membuat proyek baru, membuat login, dan membuat halaman home admin. Adapun pembahasannya pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membuat proyek baru, membuat user authentication, templating, mengisi data user, dan yang terakhir kita akan membuat halaman home. Oke, teman-teman, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Kita akan mulai pertemuan 9 kali ini. Yang pertama, kita akan membuat project baru di Laravel. Seperti biasa, kita akan membuat project baru di Laravelnya dengan menggunakan command prompt atau terminal. Jadi, pertama harus kita buka dulu aplikasi terminalnya, command prompt. Lalu kita masuk ke dalam direktori c.2 exam htdocs. Kemudian, di sini kita melakukan instalasi project Laravel baru dengan memasukkan perintah ini. Jadi tinggal copy saja. Ini kita beri nama projectnya adalah project SIA. Ya, jadi composer create project prefer this Laravel 7 project SIA. Lalu kita enter. Kemudian komposernya akan melakukan proses instalasi terhadap Laravelnya. Oke teman-teman, kita akan lanjut setelah instalasinya selesai. Oke, instalasi project baru kita sudah selesai. Kita beri nama dengan project SIA. Kemudian langkah berikutnya adalah kita masuk ke direktori project kita dengan cara mengetikkan cengdir atau cd project SIA. Nah, setelah ini kita lihat di modulnya. Setelah kita masuk ke dalam project SIA, kita kemudian lakukan pemasangan dependensi project yang akan dibangun melalui terminal dengan perintah composer install. Kita tinggal ketikkan saja di command prompt-nya composer install. Kemudian nanti composer akan melakukan instalasi dependensinya. Nah, ini sudah berhasil, ya sudah berhasil atau sudah selesai proses instalasi composer installnya di dalam project SIA. Kemudian kita setting database-nya. Namun sebelumnya kita harus buat dulu database baru dengan nama project SIA. Kita bisa membuka command prompt yang baru, lalu kita masuk ke dalam direktori exampp ya, MySQL, exampp MySQL bin. Nah ini, tapi jangan lupa teman-teman sebelumnya kita harus aktifkan dulu exam control-nya. Exam control-nya kita hidupkan dulu untuk service MySQL-nya. Kita start, pastikan dia sudah berjalan. Kemudian baru kita login MySQL min.u root min.p. Nah ini kita bikin database baru, create database, kita kasih nama project SIA. Seperti ini. Nah, query oke, kita show. Nah ini projectnya sudah masuk, ya, database project SIA sudah masuk. Oke, selanjutnya kita akan melakukan setting, ya, untuk setting koneksi ke database-nya. Kita bisa menggunakan Microsoft Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code-nya, kita buka, kemudian kita open folder project yang barusan kita buat. Kita cari project SIA. Nah ini kita pilih ini, kemudian kita buka file env ya teman-teman, kita buka file env terdapat di dalam project SIA-nya. Lalu kita ganti baris di halaman di nomor 12 ini, kita ganti menjadi, kita koneksikan ke database project SIA-nya. Kita ganti menjadi project SIA. Oke, jangan lupa di save. Oke, setelah berhasil kita mengkoneksikan, selanjutnya kita akan membuat yang namanya user authentication, ya. Jadi berasal dari kata authentic, ya, yang artinya asli, original. Jadi intinya user authentication ini dapat diartikan sebagai proses untuk memastikan keaslian atau kebenaran pengguna yang mengakses aplikasi. Ya, jadi autentikasi ini digunakan untuk keamanan pada saat kita menggunakan aplikasi Laravel-nya. Oke, untuk membuat user authentication pada Laravel, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita melakukan pemasangan package authentication dulu, ya, melalui terminal dengan perintah composer require Laravel UI. Lalu
lalu masukkan versi yang 24-nya. Oke, sekarang kita coba. Kita masuk lagi ke command prompt-nya, kita ketikkan composer require Laravel /UI titik 2 pangkat 2.4 ya. Jadi selanjutnya nanti Composer akan menginstalasi untuk package UI-nya. Videonya setelah kita berhasil memasang package authentication di aplikasi Laravel kita, langkah selanjutnya adalah kita membuat fitur authentication sama dengan menggunakan terminal, namun perintahnya dengan menggunakan PHP Artisan UI View Authentication. Nah, jadi kita tinggal ketik saja PHP Artisan UI, lalu kita masukin view, kita masukin authentication, kita enter nanti. Nah, ini sudah selesai. View scaffolding install successful, please run npm. Nah, ini bisa kita jalankan ya teman-teman, opsional npm install dan npm run dev. Ini bisa kita jalankan npm install dan npm run dev. Enter. Nanti akan melakukan instalasi template ya, template daripada Node.js-nya. Oke, kita akan lanjutkan setelah instalasinya selesai. Jika instalasi npm-nya sudah selesai, akan muncul tampilan di command prompt-nya seperti ini. Langkah selanjutnya kita lihat sekarang bahwa untuk melihat hasil kita bisa melakukan dengan PHP Artisan Serve. Kita jalankan ya, kita jalankan PHP Artisan Serve. Kemudian kita buka web browsernya. Kita jalankan 1278000. Nah, perbedaannya apa? Kita lihat di sebelah kanan atas ini hasil daripada kita melakukan atau menginstalasi package UI authentication ya, atau user authentication-nya ya, sehingga sudah ada menu login dan register. Jika kita klik nanti akan muncul seperti ini. Nah, kali ini adalah hasil tampilan daripada kita instalasi npm tadi ya. Kita hasil npm tadi kita install. Nah, ini npm ini kita install ya, hasilnya adalah tampilan seperti ini ya. Ini nanti ada semua fasilitasnya sehingga kita tidak perlu membuat lagi tampilan. Tapi kalau kita tidak menjalankan atau tidak menginstal npm-nya ini, maka tampilannya nanti masih berantakan atau tampilannya masih seperti yang ada di modul ini ya. Nah, ini seperti ini nanti tampilan jika kita tidak melakukan npm install ya. Tapi tidak jadi masalah karena kita nanti akan melakukan, setelah ini akan kita lakukan templating ya, untuk menyesuaikan dengan template yang sudah disediakan. Oke, nah ini kita langsung masuk ke tahapan templating ya. Untuk form ini kita belum bisa gunakan ya karena kita belum melakukan penambahan data usernya. Jadi kita buat templating dulu. Kita akan melakukan templating dengan menggunakan template yang sudah disediakan ya. Jadi teman-teman bisa download di folder yang sudah disediakan. Nanti silakan download aja. Ada satu folder asset dan ada satu file home. Kita lihat di sini folder asset berisi kumpulan library yang digunakan untuk mendukung tampilan pada template yang bersifat CSS, JavaScript, jQuery, gambar dan sebagainya. Sedangkan file home ini merupakan file yang berisi kode untuk menampilkan halaman dashboard. Nah ya, pertama langkahnya adalah copy folder asset yang terdapat pada template, lalu paste ke dalam folder project siap public. Ya, kemudian copy file home-nya pada folder template, lalu paste pada folder layout. Jadi untuk folder asetnya ini kita copy paste ya, kita copy lalu paste di dalam folder project siap public. Sedangkan untuk home-nya ini kita bisa paste di folder layout yang ada di view-nya. Oke. Sekarang kita coba dulu, kita buka dulu template-nya. Itu ada di, misalkan ada di D, kita lihat di template. Nah, ini ada ya. Untuk folder asetnya ini bisa kita copy, klik kanan copy, kita masuk ke folder C, exampp, htdocs, projectsia, lalu kita cari public. Di sini ya. Di sini kita bisa taruh untuk asetnya. Kemudian nanti ada home-nya, template. Nah, home-nya ini
kita bisa copy ke C, XAMPP, htdocs, projectsia, lalu resource, view, ada layout. Nah, di sini. Ini bisa kita paste di sini. Ya, home. Home-nya sudah kita paste. Selanjutnya apa? Kita lihat rename ya. Rename file home.php menjadi layout.blade.php sehingga nanti struktur direktorinya menjadi seperti di bawah ini. Oke, nanti langkah selanjutnya kita rubah ya dari ini. Oke, ini kita rubah aja namanya, kita klik kanan ya, kita kasih rename lalu kita kasih nama layout.blade ya, .php jangan lupa. Ya, di sini kita kasih nama layout.php lalu kita lihat cek strukturnya di sini apakah sudah betul. Kita lihat ya. Ada di resource, lalu ada di view, ada layout. Nah, ini ya, layout.blade.php. Ya, jadi teman-teman bisa rename di aplikasi Visual Studio Code atau bisa rename langsung di Windows Explorer-nya. Oke, kembali ke modul. Nah, selanjutnya halaman kita akan menyesuaikan halaman form login. Di mana tadi halaman form login-nya adalah bentuknya seperti ini. Kita akan ubah bentuk dengan menyesuaikan template yang sudah ada. Ya, caranya untuk menyesuaikan tampilan halaman login dengan template-nya, buka file login yang berada di folder resource views out ya. Jadi kita cari dulu folder resource view out navigation, terus ada login. Nah, ini ya. Ini login, ini script loginnya yang sudah disediakan oleh Laravel. Kemudian kita ganti ya, ini kita copy paste aja. Kita ganti menjadi seperti itu. Ya, ini kita copy lalu kita paste di sininya. Nah, ya, jadi kita paste. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita coba. Nah, kita klik login. Maka nanti tampilannya kurang lebih jadi seperti ini. Oke, form loginnya telah berhasil kita sesuaikan dengan template yang sudah ada. Langkah berikutnya kita akan menambahkan data pengguna dengan menggunakan migration dan seeder.